Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan minggu ke-10 mata kuliah kreatif problem solving atau berpikir solusi kreatif. Kita masih ada di decision analysis bagian kedua. Minggu lalu kita sudah diskusi tentang decision analysis bagian pertama, di mana di sana kita membahas tentang Kepner-Trego decision analysis. Ya, di antaranya kita menggunakan dua tools tabulasi. Yang pertama adalah pemilihan keputusan berdasarkan wants dan must. Kemudian yang kedua, adverse consequences. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang Kepner-Trego potential problem analysis, yaitu kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. So, how are you today? Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, hari-hari ini kita siaga pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kita. Jadi, sebaiknya Anda tetap di rumah kecuali ada keperluan-keperluan yang tidak bisa terhindarkan, begitu ya. Tapi selebihnya Anda tetap di rumah untuk memutus mata rantai penularan, karena semakin lama semakin banyak yang tertular dan rasio korban meninggal dibanding yang positif di negara kita relatif tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Jadi tetap waspada ya, social distancing, atur jarak ketika sedang berkomunikasi, jangan lupa minimal 1-2 meter, kemudian selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu gitu ya, apalagi sebelum dan sesudah makan atau sebelum dan sesudah bepergian. Kalau pulang bepergian, Anda sebaiknya langsung mandi, ganti baju gitu ya, menggunakan sabun yang mengandung deterjen. Katanya deterjen dia membunuh virus tersebut. Oke. Kemudian Jakarta Selatan itu target untuk melakukan rapid test. Jadi teman-teman yang berdomisili di Jakarta Selatan siap-siap saja, barangkali di sekitar Anda gitu yang dilakukan rapid test. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga insya Allah dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi di kampus kita. Ya, kita mulai. Nah, kita review sedikit. Ini model heuristik creative problem solving. Kita ada di tahapan decide atau decision analysis. Saya tidak bosan-bosannya mengulang. Tahapan pertama adalah problem definition, yaitu untuk mencari tahu masalah kita yang sebenarnya apa dari simptom atau perceived problem yang muncul ke permukaan. Tahapan problem definition ini tujuannya mencari akar masalah atau real problem. Kita bisa menggunakan metode Kepner-Trego problem analysis ya. Kemudian atau yang kedua kita juga bisa menggunakan YY diagram. Setelah kita menggunakan salah satu di antara dua metode tersebut, kita akan memilih root cause-nya yang mana. Nah, pemilihan root cause ini tentu didasarkan pada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setelah melakukan analisis terhadap beberapa potensi akar masalah atau real problem, kemudian kita tentukan real problemnya yang mana. Setelah diketahui real problemnya, baru kita buatkan problem statement. Anda jangan lupa untuk menghasilkan problem statement. Lihat kembali materi kita perkuliahan tentang Kepner-Trego problem analysis dan YY diagram, bagaimana cara problem statement tersebut kita susun atau kita construct gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah kita ketahui atau setelah kita tetapkan problem statementnya, kita masuk ke generating ideas. Jadi generating ideas ini pada intinya adalah menghasilkan alternatif solusi.
ya. Alternatif solusi artinya dari tahap generating ideas itu lebih dari satu alternatif solusi. Saran saya mungkin Anda bisa mendapatkan 3, 4, atau 5 alternatif solusi yang akan kita tentukan, yang akan kita pilih di tahap decide. Generating ideas ini ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan atau tools yang digunakan untuk membantu memandu bagaimana generating ideas itu dilakukan. Kita bisa menggunakan scamper, ya, substitute dan sebagainya, substitute, combine dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan morphological matrix, di mana kita menentukan dulu kategori-kategori ide-nya, kemudian baru di setiap kategori ide itu kita tentukan ide-idenya apa saja. Kalau misalkan kita kemarin tentang jejamuran, ya kategori-kategori atau grup ideas-nya berdasarkan jenis jamurnya, berdasarkan cara mengolahnya, cara memasaknya, kemudian berdasarkan bumbunya dan sebagainya gitu. Nah, dari generating ideas, kemudian kita masuk ke fase decide. Nah, fase decide ini, Anda jangan lupa tentukan dulu decision statement. Jangan lupa ya, menentukan decision statement, karena itu yang sering terlupa. Nah, setelah decision statement ditentukan, kemudian Anda bisa pertama adalah menentukan must dan wants gitu ya. Must itu adalah kategori yang harus dipenuhi, sedangkan wants itu tidak harus dipenuhi. Nah, must itu jika no must bisa lebih dari satu, begitu juga wants kategori bisa lebih dari satu. Kalau kemarin kita bicara tentang contoh soal mencari kos-kosan, must-nya itu tidak boleh lebih dari 2 juta rupiah gitu ya untuk biaya sewa dan akomodasinya. Maka alternatif yang biaya sewanya di atas 2 juta rupiah itu otomatis gugur dan tidak dilanjutkan dalam perhitungan. Sedangkan wants-nya kemarin tentang keamanan dan kenyamanan gitu ya. Setelah itu ditentukan, kita lihat skornya yang tinggi. Setiap kategori di wants itu kita, kalau di must itu, must dulu ya. Kalau di must itu kita hanya memberikan predikat go or no go. Yang no go itu pasti tidak akan terpilih. Kemudian yang go untuk setiap kategorinya, baru kita lanjutkan perhitungan wants-nya. Ya. Di wants sendiri kita akan menentukan skornya didasarkan pada tingkat kepentingannya atau bobot dan tingkat pemenuhannya atau rating. Ya, semakin penting kategori itu maka bobotnya semakin tinggi. Kemudian semakin mendekati kategori itu semakin mendekati kategori solusi yang kita ambil dengan kategori yang kita tetapkan, maka semakin tinggi nilai ratingnya. Skornya sendiri adalah skor untuk setiap satu kategori adalah hasil perkalian antara bobot dan rating. Kemudian skor wants keseluruhannya adalah penjumlahan dari setiap kategori. Itu. Kemudian setelah kita tentukan pemenuhan terhadap must dan wants, kita tentukan lagi adverse consequences atau dampak negatif yang akan muncul di setiap alternatif solusi. Jadi kalau alternatif solusi itu kita eksekusi, maka mungkin akan ada dampak negatifnya. Setelah itu kita tentukan adverse consequences dampak negatif, kemudian kita pilih yang dampak negatifnya paling kecil atau paling rendah. Bagaimana menghitung dampak negatif dari sebuah solusi itu? Kita tentukan dulu kira-kira potensi dampak negatif yang akan muncul. Satu solusi bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan dampak negatif. Kalau kemarin kan dampak negatifnya adalah harus berjalan kaki. Kemudian yang kedua ada salah satu dampak negatifnya adalah
tidak ber-AC begitu. Nah, kemudian setiap dampak negatif kita hitung skornya. Cara menghitung skor adalah menentukan tingkat kemungkinan terjadinya atau probability of occurrence-nya. Kemudian yang kedua adalah dampak jika risiko itu betul-betul terjadi. Semakin tinggi kemungkinan dampak itu terjadi, maka semakin tinggi skor probability of occurrence-nya. Kemudian semakin tinggi dampaknya, maka semakin tinggi pula seriousness of its occurs. Jadi dampak yang terjadi ketika risiko itu betul-betul terjadi. Nah, yang paling rendah skor dari setiap risiko itu yang preferable atau lebih dipilih gitu ya. Nah, 2 itu di Kepner-Trego Decision Analysis yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Kemudian minggu ini kita akan membahas tentang Kepner-Trego Potential Problem Analysis, ya, Potential Problem Analysis. Jadi nah, pada tahap sebelumnya kita kan sudah memilih alternatif solusi apa yang akan kita pilih didasarkan pada must, wants, dan adverse consequences. Setelah kita pilih, tentu pilihan kita setelah memiliki dampak negatif, ya, pilihan kita memiliki dampak negatif seperti yang tercantum dalam table adverse consequences. Nah, jika dampak negatif itu terjadi, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi alternatif solusinya kita pilih dulu, kemudian kita siapkan rencana untuk menindaklanjuti dampak negatif yang terjadi. Jadi saya ulangi ya, kita tentukan solusinya yang akan dipilih dengan menggunakan KTDA. Setelah kita tentukan solusi mana yang dipilih, tentukan kita sudah menentukan dampak negatifnya tuh di adverse consequences. Nah, dampak negatif ini jika betul-betul terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, yang harus kita lakukan akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, kita bisa menggunakan tools atau Kepner-Trego Potential Problem Analysis, ya, metodenya Kepner-Trego Potential Problem Analysis. Nanti toolsnya berupa sebuah table gitu ya. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian Kepner-Trego Potential Problem Analysis memastikan kesuksesan implementasi solusi, ya, dengan cara mengantisipasi risiko. Jadi risikonya sudah kita tetapkan di adverse consequences, kemudian supaya solusi ini betul-betul sukses, maka kita antisipasi nih risiko yang mungkin terjadinya, ya. Potential problem dengan menggunakan Kepner-Trego Potential Problem Analysis. Nah, ini adalah table KTPPA-nya, ya, Potential Problem Analysis-nya. Di sini ada kolom potential problem, ya. Nah, inilah yang diambil dari table adverse consequences, ya, diambil dari table adverse consequences. Nah, lumayanlah tulisannya susah juga pakai mouse. Oke. Nah, potential problem analysis ini kita tentukan dulu kira-kira potential problem analysis ini apa penyebabnya. Possible cause-nya itu apa? Apa penyebab dari risiko yang akan terjadi? Kemudian kita tentukan langkah pencegahan apa yang akan dilakukan, ya. Langkah pencegahan apa yang akan dilakukan supaya risiko atau potensial problem ini tidak terjadi. Jadi di sini adalah langkah yang dilakukan supaya risiko tidak terjadi, maka disebut sebagai preventive action. Sedangkan di sini adalah contingent action. Jadi kalau di sini apa yang harus dilakukan jika potensial problem ini betul-betul terjadi. Jadi kalau ini sifatnya korektif, kalau yang ini sifatnya preventif, ya. Yang ini sifatnya korektif, contingent action, sedangkan preventif adalah pencegahan.
Saya ulangi ya. Jadi potensial problem analysis itu adalah risiko-risiko yang sudah kita identifikasi di adverse consequences. Kemudian kita cari tahu di possible cause ini kira-kira apa penyebabnya risiko itu bisa terjadi. Kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya risiko itu tidak terjadi. Kita tulis itu di kolom preventive action. Kemudian jika risiko itu betul-betul terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang kita tuliskan di contingent action. Ya. Oke, nah ini ada contoh Pak Prasetyo, dia ketika melakukan perjalanan dinas ke New York. Jadi Pak Prasetyo ini adalah seorang engineer, dia bekerja di perusahaan, lokasinya kantornya di Jakarta. Kemudian dia punya pekerjaan yang membuat dia harus melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, gitu ya. Minggu depan rencananya untuk mewakili kantornya mengikuti sebuah pelatihan. Karena bukan pejabat senior, maka Pak Prasetyo hanya diberikan tiket kelas ekonomi. Ini adalah kali kedua dia pergi ke luar negeri. Perjalanan pertamanya ke Paris beberapa bulan yang lalu. Saat itu dia mengalami jet lag karena penerbangannya cukup lama. Beliau tersiksa karena tubuhnya terus-menerus merasa pegal dan jam biologisnya bergeser cukup jauh. Jadi kalau ke Amerika itu mungkin perjalanannya sekitar 12-14 jam gitu ya. Nah, lakukan dengan metode Kepner-Trego Potential Problem Analysis untuk memastikan penerbangan Prasetyo berjalan nyaman dan menyenangkan. Jadi intinya gini. Jadi contoh ini mengatakan bahwa solusinya adalah pergi ke Amerika Serikat mengikuti pelatihan. Oke. Jadi solusinya adalah pergi ke Amerika Serikat mengikuti pelatihan. Tetapi dengan menggunakan pesawat lah ya. Kemudian lalu apa potensial problem yang mungkin terjadi? Potensial problem yang mungkin terjadi ketika pergi ke Amerika Serikat. Yang pertama potensial problemnya adalah dehidrasi. Ya, dehidrasi. Bayangkan Anda berada di dalam pesawat selama 12 jam. Jadi, kenapa bisa terjadi dehidrasi? Karena tekanan kabin rendah ya dibanding tekanan udara di daratan yang biasa kita alami. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi? Yang pertama adalah meminum air sesering mungkin. Kemudian yang kedua, jika dehidrasi terjadi kan kulit biasanya pecah-pecah, menggunakan pelembab kulit gitu ya, supaya kulitnya tidak pecah-pecah. Itu preventive action supaya dehidrasi tidak terjadi. Lalu jika dehidrasi itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Jika dehidrasi itu terjadi, maka contingent action-nya adalah 1. Tetap terhidrasi ketika sampai tujuan. Jika dehidrasi, maka ketika terjadi dehidrasi kita harus menjaga tetap terhidrasi. Artinya kita tetap minum air gitu ya, walaupun terkena dehidrasi. Untuk mencegah saja kita menjaga terhidrasi dengan meminum air, apalagi ketika dehidrasinya terjadi. Kemudian apa juga yang harus dilakukan ketika dehidrasi terjadi? Menemui dokter gitu ya, minta dilakukan perawatan atau pengobatan. Kemudian yang kedua, potensial problem ketika di pesawat adalah kram otot gitu ya. Kenapa bisa kram otot? Karena Anda akan duduk dalam waktu yang cukup lama ya, 12 sampai 14-16 jam gitu. Potensial problemnya kram otot. Apa preventive actionnya supaya tidak terjadi kram otot di dalam pesawat? Ya, pertama misalkan kita berjalan-jalan di dalam pesawat supaya tidak terjadi kram. Kemudian yang kedua, kita menggerak-gerakkan kaki sambil duduk supaya tidak terjadi kram. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita betul-betul kram? Ya, memijat bagian tubuh yang mengalami kram otot. Atau bisa juga ketika kram otot kita menemui dokter atau petugas medis misalkan di dalam pesawat. Ketika kita betul-betul kram otot. Kemudian
Potensial problem selanjutnya adalah mual-mual atau mabuk perjalanan. Mengapa terjadi mual-mual atau mabuk? Karena misalkan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah turbulensi pesawat. Bagaimana supaya kita tidak mual-mual? Preventive action yang harus dilakukan, misalkan kita memilih pesawat yang berbadan besar supaya ketika terjadi turbulensi itu tidak begitu dirasakan secara signifikan. Kemudian preventive action yang kedua adalah kita minum obat anti mabuk supaya tidak mual-mual. Nah, bagaimana jika mual-mual itu betul-betul terjadi? Ya, jika betul-betul terjadi, maka contingent action-nya adalah satu, memastikan air sickness bag tersedia. Jadi ketika mual-mual kita pastikan air sickness bag tersedia. Kemudian yang kedua, ketika mual-mual terjadi kita minta pertolongan awak kabin gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari tabel Kapner-Trego Potential Problem Analysis. Jadi secara ringkas saya sebutkan kolom pertama adalah Potential Problem Analysis. Saya ulangi lagi, yaitu apa risiko yang mungkin terjadi yang kita hasilkan dari tabel Adverse Consequences. Kemudian kolom yang kedua adalah Possible Cause, yaitu apa kira-kira penyebab dari potensial problem tadi. Kolom ketiga adalah preventive action, apa yang harus kita lakukan agar potensial problem itu tidak terjadi, mencegah agar potensial problem tidak terjadi. Sedangkan contingent action adalah apa yang harus dilakukan jika potensial problem itu betul-betul terjadi. Oke, ini adalah class exercise. Anda baca dulu selama 1 menit. Saya beri waktu. Jadi sebagai dampak dari merebaknya COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta, Universitas Pertamina menidakkan belajar di kampus selama 2 minggu. Kemudian mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan secara reguler yang diselenggarakan secara online, baik melalui platform e-learning, Zoom, Skype, Google Classroom, dan lain-lain. Perkuliahan online bersifat fleksibel karena bisa dilakukan dari mana saja. Akan tetapi, sebagai mahasiswa yang baru pertama kali mengalami hal ini, ada tantangan yang dirasakan. Jadi apa potensial problem dari kegiatan belajar mengajar online itu? Kemudian kira-kira apa penyebabnya? Apa langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya potensial problem tersebut? Dan jika potensial problem itu betul-betul terjadi, apa yang perlu dilakukan? Silakan Anda menyusun dalam sebuah table. Anda ketik saja di Microsoft Word begitu. Kemudian di save sebagai PDF dan Anda unggah sebagai bukti kehadiran Anda. Ya, minimal Anda mengidentifikasi tiga potensial problem saja, tiga sajalah, 3 potensial problem. Kemudian Anda unggah di submission yang akan saya buka di Dropbox. Ya, ini exercise, ini adalah kemudian ada individual exercise. Individual exercise ini minggu lalu kita sudah bicara tentang solusi untuk sepinya museum sejarah. Jadi Anda sudah mengidentifikasi adverse consequences untuk sepinya museum sejarah. Kemudian selanjutnya Anda diminta untuk menyusun KTPPA-nya, gitu ya. Nah, untuk individual exercise ini dikumpulkan selambatnya Senin depan. Sedangkan exercise yang barusan itu yang kuliah daring itu dikumpulkan selama waktu kuliah online ini, gitu ya. Selama waktu kuliah online ini. Nah, saya ingin membahas tentang tugas besar kita. Ya. Sebagai pengingat bahwa tugas besar kita bobot penilaiannya adalah 40%.
40%, kemudian dia adalah pengganti UAS atau ujian akhir semester, artinya Anda tidak ada ujian akhir semester, tapi tugas besar ini sebagai ujian akhir semester dikerjakan dengan mengikuti tahapan creative problem solving, dari mulai problem definition, generating ideas, decision analysis, implementation, dan evaluation. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint dan makalah, baik soft copy maupun hard copy. Kita akan presentasi mulai minggu ke-13 perkuliahan. Ini adalah minggu ke-10, 11, 12. Nah, berarti minggu ke-13 kita akan presentasi. Semoga saja di minggu ke-13 kita sudah bisa berkumpul di kelas. Kalaupun tidak bisa berkumpul di kelas, maka presentasinya dalam bentuk online gitu ya. Kita akan menggunakan platform Google Hangout atau Zoom ya, yang akan kita gunakan pada saat presentasi perkuliahan online. Kemudian revisi laporan dikumpulkan paling lambat pada minggu ujian akhir semester. Nanti tanggal tepatnya akan saya tentukan. Kemudian untuk menilai kontribusi setiap anggota kelompok, maka nanti ada form kontribusi antar rekan Anda di kelompok. Jadi pastikan Anda memiliki kontribusi yang baik supaya nanti Anda juga mendapatkan nilai yang baik. Nah, nilai kontribusi ini saya kira kalau misalkan hasil dari ya kamu saya nilai bagus ya, terus kamu harus menilai saya bagus. Dan jika ada terindikasi ada kerjasama dalam menilai kontribusi, ya saya akan nilai rata aja lah semuanya gitu ya, satu kelompok itu. Tapi sebaiknya tidaklah. Silahkan Anda sudah dewasa, nilai rekan sekelompok Anda secara objektif, itu yang lebih diharapkan gitu ya. Next, kemudian bagaimana sistematika penulisannya? Tugas besar ini minimal memuat halaman judul. Di situ ada nama, NIM, dan anggota kelompok. Kemudian setelah itu ada abstrak. Setelah abstrak ada daftar isi. Daftar isi baru ada bab 1 pendefinisian masalah. Nah, pendefinisian masalah ini Anda diminta untuk menggunakan metode yang sudah kita pakai, yang sudah kita pelajari, baik itu Kapner-Trego problem analysis maupun YY diagram. Jangan lupa tunjukkan root cause-nya yang mana, kemudian tentukan problem statement-nya apa. Bab kedua, Anda diminta untuk mengumpulkan ide, solusi apa yang akan dipilih ya. Jadi bab 2 ini outputnya adalah lebih dari 3 alternatif solusi minimal. Lebih dari 3 minimal, artinya 4 minimal alternatif solusi gitu ya. Kemudian setelah itu bab 3 adalah decide atau analisis keputusan, decision analysis. Di pengumpulan ide itu Anda bisa menggunakan Scamper atau morphological matrix. Kemudian bab 3 adalah decision analysis. Decision analysis ini Anda harus menggunakan Kapner-Trego decision analysis, menghitung must, wants, kemudian adverse consequences, dan jangan lupa Kapner-Trego potential problem analysis. Ya, itu di bab 3. Kemudian di bab 4 ada implementasi dan evaluasi. Ya, implementasi dan evaluasi ini belum kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Yang perlu Anda perhatikan adalah saya tidak menerima daftar pustaka dari satu, rujukannya Wikipedia. Kemudian yang kedua, blog pribadi. Kemudian yang ketiga, dari sumber yang tidak jelas gitu ya. Itu tidak saya terima. Itu referensinya, tapi gunakanlah referensi-referensi yang diterima secara ilmiah. Kalau berita ya misalkan dari media berita yang sudah sudah terkenal baik reputasinya. Kemudian dari jurnal ilmiah boleh, dari artikel ilmiah, atau dari textbook gitu ya. Kalau data, misalkan data diambil dari media nasional boleh, kemudian data diambil dari BPS misalkan boleh, data diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara boleh. Itu sumber data. Intinya ya jangan Wikipedia dan blog pribadi, itu saya tidak terima itu sebagai referensi gitu ya. Dan yang terakhir, saya ingatkan untuk tidak melakukan plagiarisme. Kelompok yang teridentifikasi melakukan plagiarisme akan saya nolkan nilainya
gitu ya. Kalau misalkan nilai Anda tidak mencukupi untuk kelulusan, berarti kita akan ketemu lagi tahun depan. Tapi kalau misalkan setelah dinolkan masih cukup dapat C, ya C saja gitu ya. Ya, jadi saya tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap plagiarisme. Jika ada dua kelompok yang saling mencontek atau mirip atau sama gitu ya, maka dua-duanya tidak akan mendapatkan nilai. Nah, sebelum UTS saya sudah meminta teman-teman untuk membuat brief atau summary dari alternatif masalah yang akan diangkat ya. Jadi alternatif masalah apa saja yang akan diangkat dalam tugas besar kalian. Tugas besar itu nanti Anda bisa mengangkat masalah di sekitar lingkungan tempat tinggal, bisa mengangkat masalah di sekitar kampus, bisa mengangkat masalah di level yang lebih besar di negara kita Indonesia misalkan. Boleh, silakan. Tetapi yang paling penting adalah di progress report ini Anda diminta untuk mengajukan minimal 3 alternatif solusi. Kemudian Anda jelaskan secara ringkas tiga alternatif masalah, maaf. Kemudian Anda jelaskan secara ringkas masalah-masalah itu apa. Karena saya sudah pernah menyampaikan ini di pekan sebelum UTS, maka saya kira saya beri waktu Anda sampai dengan hari Selasa besok untuk mengupload PDF version dari apa kira-kira masalah yang akan diangkat di kelompok Anda. Oke, saya kira kalau kuliah kita cukup sampai di sini. Stay safe, Anda jangan pergi kemana-mana. Katanya kalau masih muda itu tidak terlihat gejalanya, tapi dia bisa menjadi carrier yang dapat menularkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ada satu tugas yang harus Anda kumpulkan hari ini juga. Itu tadi individual exercise. Kemudian yang kedua ada tugas yang harus Anda kumpulkan minggu depan. KTPPA terkait dengan museum sejarah ya. Kemudian itu individual exercise juga. Yang ketiga adalah yang harus Anda selesaikan brief masalah-masalah apa saja yang akan Anda kira-kira angkat dalam tugas besar nanti. Lalu kalau ada penjelasannya di situ kira-kira apa masalah yang akan Anda ingin angkat. Kemudian dari beberapa masalah itu kita akan buatkan Kapner-Trego Situation Appraisal. Jadi, untuk memilih mana masalah yang akan Anda pilih. Gitu ya. Jadi Kapner-Trego Situation Appraisal itu nanti didasarkan pada time, trend, dan impact, sehingga mana prioritas yang paling tinggi dari setiap masalah-masalah yang akan Anda angkat. Nah, situation appraisal ini saya harap sudah Anda selesaikan sebelum perkuliahan kita minggu depan. Jadi artinya saya tunggu alternatif solusi. Tadi kan saya bilang Selasa. Jadi saya kasih Anda sampai dengan hari Jumat gitu ya, untuk menentukan brief masalahnya apa, dilengkapi dengan Kapner-Trego Situation Appraisal. Anda buatkan, jadi di lembar pertama Anda tuliskan brief dari lembar pertama atau lembar kedua, brief dari calon masalahan yang akan Anda angkat. Kemudian di halaman kedua Anda buatkan situation appraisalnya ya, didasarkan pada time, trend, and impact. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.